TNI klaim KKB di Papua sudah terjepit, panik, sudah bubar kocar-kacir. TNI mengklaim saat ini kelompok kriminal bersenjata, KKB, sudah dalam posisi terjepit. Diduga anggota KKB juga ada yang tewas tertembak saat penyerangan di Mugimen, Enduga, Papua, Sabtu 15 April lalu. Penyerangan oleh KKB itu terjadi saat prajurit TNI sedang melakukan misi penyelamatan pilot pesawat Susi Air Philip Mark Mertens. Bayangkan 36 orang prajurit TNI, itu kira-kira menembak enggak, dari ratusan peluru yang dibawakan pasti menembak. Nah dari mereka pasti ada yang mati. Nah mereka tidak menyebutkan itu, KST tidak menyebutkan, kata Kepala Pusat Penerangan, Kapuspen, TNI Laksamana Muda, Laksda, Julius Wijojono saat dihubungi, Minggu 23 April. Julius menyampaikan keberhasilan pihaknya mengevakuasi Pratu F yang tewas karena melompat ke jurang sedalam 140 meter, juga menjadi indikasi bahwa posisi KKB semakin terjepit. Ini tim bisa mengevakuasi yang kedalaman jurang 140 kalau situasi tidak amankan tidak mungkin. Pasti diserangkan, ujarnya. Indikator lainnya, kata Julius, semakin banyaknya hoaks atau berita bohong yang disebar oleh KKB hingga meminta dukungan dari berbagai pihak. Itu ciri pihak yang sedang panik, ucap dia. Sebelumnya, TNI berhasil menemukan jasad satu prajurit korban tewas saat misi penyelamatan pilot pesawat Susi Air Philip Mark Mertens. Total ada 5 prajurit TNI yang gugur dalam penyerangan oleh KKB tersebut. Jenazah Pratu F ditemukan oleh tim gabungan yang sejak peristiwa penembakan itu terus mencari dan menelusuri tempat kejadian penembakan oleh KKB, kata Yudo dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta. Jenazah Pratu F langsung dievakuasi ke Timika, untuk kemudian dibawa ke RSUD setempat guna pemulasaraan jenazah. Selanjutnya, jenazah almarhum akan dipulangkan ke kampung halamannya di Magelang, Jawa Tengah. Dan informasi yang terakhir, OPM mengklaim punya intelijen dalam TNI dan juga Polri. Ya, kelompok separatisme bersenjata pro kemerdekaan Papua mengklaim memiliki sumber intelijen di internal Tentara Nasional Indonesia ataupun di Polri. Jubir TPNPB OPM Sebi Sambom mengklaim sumber intelijen yang ditanam di pihak Indonesia itu memberikan data-data, yakni terkait dengan situasi, strategi operasi ataupun laporan akhir dari satu peristiwa kontak senjata yang dilakukan TNI dan Polri di wilayah peperangan di Papua. Sebi menyebutkan sumber-sumber dari internal TNI ataupun Polri itu sebagai Papua Intelligence Service atau PIS. Kami punya intelijen di TNI, di polisi yang memberikan data-data. Sebelum kami menerima konfirmasi dari setiap komando daerah pertahanan tempat berlangsungnya peperangan, kami terima dulu laporan dari PIS, itu namanya Papua Intelligence Service. Itu dia akan memberikan laporan kepada kami. Setiap perang, aksi penembakan di Intan Jaya, di Puncak Jaya, di Sinak, di Lani Jaya, di Ilaga, Yahukimo, di Pegunungan Bintang, dan di Dugama, di Sorong, kami menerima namanya laporan PIS. Klaim Sebi dalam rekaman suara yang diterima pada Republika.co.id di Jakarta pada Rabu 19 April kemarin. Laporan dari PIS tersebut dikatakan Sebi memiliki akurasi informasi yang jitu sebab bersumber dari pihak TNI ataupun Polri sendiri yang menjadi pihak kontra dalam kontak senjata dengan sayap militer TPNPB OPM. Sebi memberikan contoh laporan PIS yang diterima TPNPB OPM terkait dengan proses evakuasi yang dilakukan TNI dan Polri usai kontak senjata di Pos Mugimam, Dinduga, Papua Pegunungan pada Sabtu kemarin. 4 hari setelah penyerangan kelompok separatisme terhadap pasukan gabungan TNI itu, pada Rabu 19 April 2023, TPNPB OPM mendapatkan laporan PIS terkait dengan proses evakuasi para prajurit yang tewas dan selamat di Pos Mugi. Sebi menyampaikan laporan PIS yang menerangkan evakuasi yang dilakukan terhadap 20 personel Yonif R321GT dan tim Candraca dari Mugi ke Mimika di Timika, Papua Tengah. Sebi menjelaskan laporan PIS itu menyebutkan evakuasi dilakukan pada 19 April sejak pukul 6.45 waktu Indonesia Timur di helipad Lanut YKU Timika, Kuamki, Mimika Baru. Dan disebutkan dalam laporan PIS itu, kata Sebi, evakuasi dilakukan menggunakan 3 helikopter. Heli penerbat Bolko BO105HS7108 dan selaku pilot adalah Mayor CPN Lutfidian dan heli penerbat PEL 412 EPA ACHA 5232 dengan pilot
Kapten Dimas, heli penerbat Bell 412H5181 dengan pilot Letu Kapten Hadi Prayitno dan heli Karakal TNI Angkatan Udara EC725A CHT7201 dengan pilot Maur PNB Boy Nanang. Disebut dalam laporan PIS kata Sebi, evakuasi tersebut terbagi dalam 3 klaster. Yang pertama, evakuasi yang dilakukan terhadap personel Yunif R321GT. Pada evakuasi tersebut disebutkan 6 prajurit berhasil dievakuasi dalam kondisi sehat dan juga sadar. Pada klaster kedua disebutkan evakuasi terhadap prajurit tim Candraca yang terdiri dari 10 anggota tim 2 Satgas Candraca yang disebutkan juga dalam keadaan sehat dan sadar. Adapun evakuasi klaster ketiga adalah 4 prajurit R321GT 13 satu Kostrat yang dinyatakan tewas akibat tertembak dalam serangan di pos Mugimam tersebut. Bahkan disebutkan dalam laporan PIS itu, kata Sebi, turut memberikan informasi tentang para petinggi TNI selaku otoritas militer dan operasi perang di Papua yang turut menjemput para personel dan jenazah yang dievakuasi.